bedah mitos, jelajah misteri, syiar Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Ki Anom Al-Aziz lagi ada di pintu air Cikesik. Alhamdulillah pintu air Cikesik ini melalui bantaran Sungai Cisanggaro ya. Saya bersama Pak siapa? Pak Tasrik ya. Beliau menjaga pintu air ya dengan Cikesik ya. Pak Tasrik, boleh nggak ngobrol-ngobrol sama Ki Anom Al-Aziz? Bangga. Iya. Udah berapa lama? Tugas di sini? Saya kerja di Cikesik ya, kurang lebih 12 tahunan lah. 12 tahun ya. Berarti pekerjaan yang paling mulia ya. Jaga mengatur air ya. Suka dukanya gimana Pak Tasrik ketika tugas di sini selama 12 tahun di pintu air Cikesik ini? Kalau masalah suka duka itu, kalau masalah sukanya lebih banyak sukanya sendiri. Satu, lebih dekat sama masyarakat, dari kayak keluarga sendiri. Nah, dukanya ini kalau lagi musim hujan, kita harus selalu standby 24 jam untuk memantau kondisi air, untuk menyelamatkan warga yang di sini. Itu dukanya yang operasikan pintu tengah malam jam berapa aja itu pintu harus dimainkan, terutama yang irigasi ya, menyelamatkan saluran. Itu berarti untuk saluran ke sawah untuk macamnya iya, para petani. Para petani ya. Berarti kalau sukanya mah banyak ya, banyak silaturahmi ya sama warga-warga sekitarnya ya. Keluarga. Kalau dukanya mah berarti harus 24 jam kita harus standby mengatur air ya, makan ya. Terutama lagi musim hujan kayak gini. Oh gitu ya. Standby. Tapi kalau musim kemarau gimana Pak? Kalau musim kemarau ya kita paling laporan ya karena sudah aman, kadang 4 jam sekali atau setengah hari lah. Kalau kita ini aja. Ini Pak Tasrik ya, Om ya. Sini itu kan satu silaturahim ya. Keduanya ya kita ngobrol-ngobrol aja nggak tidur ya, gitu ya, supaya lebih enak lagi ya, santai. Kalau pantaran Sungai Cisanggaro ini pertama itu kan di mana? Awal mula hulunya? Untuk mengenai Cisanggaro, ini hulunya Sungai Cisanggaro itu di Waduk Dharma, dan ini Bedung Cikesik ini antara pertengahan Sungai Cisanggaro. Nah, kalau hilirnya ada Bedung Karet Tawangsari. Tawangsari itu udah perbatasan Jawa Tengah berarti? Iya, perbatasan. Oh, iya. Masuk Brebes. Oh, Brebes. Dan kalau udah mulai lewat Ciledug itu Sungai Cisanggaro itu perbatasan wilayah antara Cirebon sama Brebes. Berarti panjang juga ya? Lumayan. Iya, berarti panjang juga. Melewati Kabupaten Kuningan sampai ke Jawa Tengah, Brebes iya, ya? Sampai ke sana. Kesananya ke laut berarti ya? Iya, pas Bedung Karet Tawangsari ke laut. Terus gini, kata gue, kalau ngobrol-ngobrol nih, kan sering jaga 24 jam tadi ya. Kan berarti 24 jam itu ada siang, ada malam. Iya. Ya kan? Iya. Nah, kalau malam nih, karena yang ini praktisi spiritual mediumisasi gitu ya, pengen ngobrol-ngobrol secara mistiknya suka ada pengalaman yang aneh-aneh yang unik-unik enggak gitu? Gimana? Ya, kalau pengalamannya unik-unik mah pasti ada aja. Ya. Nah, gimana pengalaman tentang mistik-mistik gitu? Kalau pengalaman musik pasti ada aja lah. Soalnya ini kan bangunan zaman Belanda. Oh gitu. Ya, dibangun itu ya kurang lebih udah 150 tahunan lah bangunan. Jadi pasti aja kalau tiap malam ada aja. Saya juga sering ya kalau melihat langsung belum. Cuma yang kita namanya manusia pasti ada rasa lah, aura-aura yang ada aneh-aneh, ada sering, terutama di pintu ini, pintu yang ke irigasi,
sering rasa kalau tengah malam udah mulai hujan atau basket itu ya suka ada lah kalau kita kan Ngaring iya, gitu iya. ya, merinding gitu ya. Terutama yang paling kuat di sini nih pas pintu buang ini bahwa paling kuat tuh saya sini juga jarang kesini mah main di sini Oh, gitu ya. malam tuh Tengah malam tuh. ya jarang kemarin ke bawah agak lain suasana. Suasananya agak merinding kayak gitu ya. Pernah saya waktu tahun 2018 di wilayah hilir terutama Ciledug, Losari, Brebes itu kan banjir bandang. Nah seminggu sebelum banjir bandang Ya. ini nih di sini saya melihat ular nyebrang ke sini, nyebrang ke sini nih. Ada ular besar gitu. Iya. Besar apa? Ya segede gini loh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu juga saya nggak tahu ular bener atau gimana. Iya, iya. Soalnya pas saya lihat juga pas turun ke sini itu nggak ada. Oh, enggak ada. Itu pas waktu kejadian di Sebelum kejadian banjir bandang banjir bandang itu. Dulu gitu ya waktu tahun 2018. 2018 ya. Ya. Iya, jadi gini sahabat, waktu 2018 itu kan ada kejadian banjir bandang di daerah Ciledug. Pak Tasrif ini sebelum ada kejadian itu udah dikasih kayak gimana ya? Kayak dikasih tahu ya sama tempat bendungan di sini. Jadi dia melihat sosok ular itu besar banget, tapi wallahu alam itu ular memang ular nyata ataupun memang ular penghuni Sungai Cisanggarung. Tapi ular ini pas dicari itu nggak ada ya Pak Tasrif Iya. ya? Soalnya kan nggak ada jalan lagi kalau di sini. Nah, Saya pantau dari kejauhan pakai senter. Tahu larinya kemana ular? Kalau misalkan jatuh ke air pasti kan ada suara bunyi. iya. Kalau ular gede gitu pasti ada suara lah. Tapi itu malah nyap aja, nggak ada Iya. aja gitu ya. Terus apalagi kejadiannya tentang yang spiritual misteri di bendungan Cisanggarung itu di sini. Ya kalau dari penuturan masyarakat sini mah katanya ada buaya putih. Banyak putih. Tapi alhamdulillah saya selama di sini 12 tahun belum pernah yang namanya melihat langsung ya makhluk-makhluk gaib ataupun buaya putih di sini. Kalau ular Ya, pernah ngalamin ya. pernah ngalamin langsung sama mata saya sendiri, bukan mata orang lain atau ini itulah langsung dari mata saya sendiri. Ya, nah, Pak Tasrif ini luar biasa ya, 12 tahun beliau mengabdi untuk irigasi ke sawah ya, untuk mengatur alur air ini supaya debitnya jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil juga gitu ya. Alhamdulillah. Namun di balik semua ini ada hikmah yang terkandung ya, bahwa ketika kita kerja ikhlas, semuanya akan indah ya. Alhamdulillah Pak Tasrif ya, kalau kita kerjanya ikhlas, kita akan mendapatkan keberkahan ya dari Allah ya gitu ya. Jadi kalau ngatur sungai ini berarti ini ya, membuka pintu ini ya, membuka pintu ini. Terus terutama yang saya bilang masih dari pintu yang irigasi. yang irigasi ini ya, jadi ini sering dioperasikan ya. Bukan yang mana gitu. Karena sana kan saluran buatan manusia. Benar kan? Memang udah ada di alamnya gitu ya. Kita nggak bisa ngatur. Berarti kalau ini mah memang buatan manusia ya. Iya. Jadi ini udah 150 tahun, bendungan ini dari zaman Belanda udah ada ya. Asli. Ya. Belanda. Ini luar biasa ya, pembangunan bendungan Cigesik ini sudah berada sejak puluhan tahun di adanya di Cigesik ini waktu zaman kejajah Belanda. Luar biasa ya. Sahabat-sahabat ya Anom Al-Aziz. Jadi bahwasannya ketika kita merenungkan tentang arti kehidupan ya, jadi tidak ada yang indah sebetulnya ya, tapi ketika kita kerjanya ikhlas ya indah ya dijalaninnya ya gitu. Nah, waktu kemarin itu mungkin sekitar 10 hari ke belakang gitu ya, ada kejadian memang ada korban yang meninggal di sini ya, ya. Iya. Itu gimana tuh kejadiannya? Sedikit lah itu malah gitu ya. Itu kan kita namanya orang mancing. Di sini kan orang mancing bukan sehari 2 hari dan bukan satu orang 2 orang. Iya. Kalau yang namanya mancing itu kan hobi susah. Iya betul. Memang di sini juga ada penerangan, tapi kan kita bukan nggak bisa. Iya. Kita sering kasih ya
larangan seperti itu mah, yang namanya orang mancing kan kita susah, masa kita harus bentrok sama orang yang mancing. Nah yang kemarin kejadian sendiri kemarin, orang hanya di sini itu memang udah saya kasih perhatian sama saya. Tapi pertama si pihak korban orangnya ngeyel. Ya kalau menurut saya emang ngeyel. Dari kasih perhatian masih tetap ada. Ya itu disuruh naik lah gitu ya, disuruh naik. Jadi apa namanya, tugasnya itu bukan hanya menjaga pintu air aja ya, ketika ada yang mancing aja harus harus ngasih perhatian ya, harus ngasih peringatan, jangan sampai ada di bawah. Tipsnya buat orang-orang yang hobi mancing nih gimana nih tipsnya? Pertama saya kasih tahu ke orang-orang yang mancing ya di sini ada penerangan, tapi kita sebagai petugas gimana ya, sok aja mancing. Kalau sekiranya yang bakal membahayakan diri sendiri, ya kita hindari lah. Walaupun itu hobi. Walaupun itu hobi. Ya. Karena di sini apa? Kalau ada itu, tetap aja saya sebagai petugas yang akan tanggung jawab. Iya. Jadi tetap aja ya Pak Tasrif ini harus kesana ke sini. Kemarin kejadian juga ya, harus di BAP aja gitu ya. Tapi kalau kitanya memang di jalur benar, tidak ada yang masa ditakuti ya Pak Tasrif ya, gitu ya. Karena mutlak kita tugas hanya untuk membuka dan menutup pintu air ini ya, gitu ya. Kalaupun ada yang mancing ya memang safety lah, harus hati-hati ketika udah mendung ataupun ada air hujan yang sungai, bantaran sungainya airnya terlalu besar ya, kita naik lah gitu ya. Jadi jangan keenakan mancing gitu ya, karena banyak ikan jadi susah aja mancing gitu ya, yang akhirnya membahayakan diri sendiri ya. Pak Tasrif, hatur nuhun waktunya ya, terima kasih waktunya ya, berkenan untuk berbagi sama Ki Anom Al Aziz. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk semuanya ya, gitu, dari kerjanya Pak Tasrif. Mudah-mudahan diberikan panjang umur, keberkahan untuk keluarga ya, sehat selalu Pak Tasrifnya ya, jaga pintu air supaya para petani jadi mulia semua ya, gitu aja ya. Silakan ke channelnya Ki Anom Al Aziz. Jangan lupa subscribe dan like-nya di channelnya Ki Anom Al Aziz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai petugas Gresik mengucapkan terima kasih kepada Ki Anom Al Aziz. Ki Anom Al Aziz telah memposting atau menginformasikan lewat YouTube. Dan jangan lupa subscribe sebanyak mungkin. Ya, oke. Makasih. Ya. Sama penjaga pintu air Cikesik. Ya, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi di sela-sela santai sama petugas Pak Mantri menutup dan membuka bendungan pintu air Cikesik gitu ya. Jadi beliau ada pengalaman nih sedikit nih di kampungnya sebelum beliau tugas menjadi petugas bendungan Cikesik ya, itu ya. Gimana Pak Tasrif waktu kejadian dulu ya? Jadi Pak Tasrif itu punya rumah di sana. Terus gimana? Saya kan sebenarnya tugas itu bukan asli orang sini, orang hilir. Oh gitu. Terutama di desa Pasaman loh. Pasaman, iya. Sebelum saya masuk ke pengairan, itu udah kesini udah ya, kurang lebih 15 tahunan lah ada kejadian. Anak-anak sekolah SD ya. Intinya sih kejadian di Sungai Cicanggaru. Itu anak 12 orang tuh hampir terbawa hanyut sama Sungai Cicanggaru. Tepatnya di desa Pasalma. Padahal air itu udah bening lah. Lagi tenang gitu ya. Airnya kecil. Nah termasuk itu si pihak yang kejadian itu ada ponakan saya juga. Tapi alhamdulillah 12 orang itu ada yang selamat 7 orang, 5 orang almarhum bawa arus. Itu sekitar 15 tahun yang lalu gitu ya, tapi tahun belakang lah. Masih di aliran Sungai Cicanggaru ya, gitu ya. Terus yang kejadian yang bikin merinding itu gimana? Tadi tuh katanya ada melihat sosok di Cicanggaru itu, melihat sosok apa? Ada ya, terutama di desa saya itu desa Pasaman.
yang namanya saya kan rumah emang nggak jauh ke Sungai Cisanggarung, cuma ada satu rumah. Pernah ngeliat pas maghrib ya, samar nggak sama sih emang. Pas maghrib gimana sih kelihatan kita dari kejauhan, ada sesosok ya semacam perwayangan golek tuh. Golek. Iya, ya gede segede wayang golek. Iya, iya. Ada yang melintas ke arah kan nyebrang. Di seberang itu kan ada kuburan. Iya. Nah di situ saya perhatiin itu saya tuh orang atau gimana, tapi itu kecil, pakaian gagah kayak prajurit atau kayak orang Kerajaan gitu ya, orang kerajaan. Saya juga nggak percaya, emang nggak itu kelihatan sama mata sendiri. Ya itu bisa pengalaman kisah nyata Pak Tasrif ya. Iya, waktu itu belum masuk ke pengairan, karena sering nongkrong di pinggir sungai. Karena rumahnya dekat Sungai Iya. Cisanggarung gitu ya. Bahkan saya kecilnya di Cisanggarung. Oh gitu Itu, ya. iya. Makanya saya pas dapat kerjaan sebelum Cikesik berhubungan lagi di Cisanggarung, ya udah nggak asing. Luar saya tuh. biasa ya Pak Tasrif Alhamdulillah. ini ya, luar biasa. Jadi ketemu rezekinya di Sungai sungai lagi, Cisanggarung ya, tempat gitu. main kecil. Iya. Jadi pernah melintas kayak apa namanya pewayangan gitu Iya. ya. Jadi melintas di sungai, jalan gitu di atas Iya. air gitu ya. Iya. Di seberang di sananya itu ada kuburan memang ya gitu Iya, ya. ada Jadi, kuburan. tapi memang dengan sosok pakaian yang gagah kayak apa pakaian kerajaan lah gitu ya. Itulah sepenggal kisah nyata dari Pak Tasrif ya. Beliau memang udah pengabdiannya yang luar biasa, sahabat-sahabat Anom Al-Aziz. Jadi sebelum memang kerja di sini juga dia udah bergelut dengan Sungai Cisanggarung. Disinilah mistik, keangkeran dan luar biasanya eksotiknya Sungai Cisanggarung. Makanya luar biasa Sungai Cisanggarung, kita bangga dengan adanya Sungai Cisanggarung ya. Rawat, jaga, pelihara ya, jangan sampai buang sampah sembarangan. Terus apalagi jangan sampai Sungai Cisanggarung ini dicemari ya gitu ya. Iya, ya kita manfaatkan yang namanya air, jangan Iya. sampai air itu menjadi air mata lah gitu. Jadi ya Gitu ya, manfaatkan air, jangan sampai air ini menjadi air mata, tapi air ini menjadi air keberkahan, air sumber bagi kehidupan manusia ya, dan lingkungannya. Yuk, itu aja dari Anom Al-Aziz. Ini kelanjutan cerita mistiknya beserta petugas pintu air ya. Ini waktu kejadian di daerah Pasaman ya, Pasaleman ya, Pasaleman Ciledug ya gitu ya. Jadi setelah ada korban jiwa 5 anak yang tenggelam ya, tenggelam di Sungai Cisanggarung itu, sering ada kejadian seperti apa lagi Pak? terus terutama ya di sekolahannya itu setelah kejadian ya bawaannya totalnya 12 orang, cuma 5 orang yang kena. Nah setelah kejadian itu sering kejadian aneh-aneh, terutama di sekolahannya. Setiap malam itu pada rame, soalnya anak-anak yang hanyut itu anak-anak yang pada bandel kata guru Yasin. Setiap malam di sekolahan pasti ada aja suara-suara ganggu, aneh, iya bercanda, narik meja, dorong kursi. Setelahnya kejadian Iya, setelah kejadian korban. konon katanya nih di Sungai Cisanggarung itu waktu di daerah sana itu ada tokoh terutama yang punya keilmuan ya, memang menghilang dan menjadi sosok buaya di situ. Gimana itu ceritanya? Ada sih, ada. Jadi orang yang punya perahu lah, perahu rakit bahkan dari bambu, perahu. Jadi tempat penyeberangan warga itu yang banyak punyanya itu orang yang udah puluhan tahun tahu Sungai Cisanggarung, bahkan dia punya saudara atau siluman buaya yang itu selalu menjaga perahunya dan mengamati barangkali ada siluman lain masuk ke wilayahnya, tahu warga. Nah, setelah kejadian itu orangnya udah meninggal, sampai sekarang udah nggak ada lagi kabarin itu. Banyak korban Pasaman itu karena
Bahasanya nggak ada yang memantaunya, yang memantaunya udah nggak ada. Tapi memang betul Cisanggarung ini penduduknya itu memang dari ujung barat sampai ujung timur ya gitu, dari apa namanya bendungan utama sampai hilir ya gitu ya. Itu sepertinya sosok putih ya, menurut mitos-mitos di sini gitu ya. Nah, di sini saya selama seperti di Gresik banyak yang bilang suka ada buaya putih. Waktu saya masih belum masuk ke pengairan, waktu di Pasar Mandi sendiri, buaya putih juga. Buaya putih juga suka nongol. Ya, saya di Benda juga ngobrol ya, ada buaya putih, saya Ibnu Haji. Jadi setiap bantaran Sungai Cisanggarung ini memang penguasanya adalah buaya putih ya. Seperti ini ya, wallahu alam ya, sosok jin ya yang memang menguasai dari ujung awal pangkalnya Sungai Cisanggarung sampai ke hilirnya Sungai Cisanggarung ya gitu ya. Ini menurut apa namanya petugas penunggu bendungan Cisanggarung, kalaupun diyakini dan tidak diyakini, goib itu ada. Goib itu ada penunggu setiap bendungan, setiap hilir, setiap sungai itu pasti ada ya Pak ya. Pasti ada. Gitu ya. Jadi itulah keangkeran dan kemistikan Sungai Cisanggarung memang betul ya gitu, ada buaya putih. Kalau tidak percaya bolehlah gitu ya nyelam gitu ya Sungai Cisanggarung gitu ya. Tapi ya milik-milik kan itu mah kalau iya. Orang-orang tergantung orangnya ya gitu ya. Orang tertentu lah yang bisa ini mah. Ya itu aja lah wawancara dari Kiano. Assalamualaikum wabarakatuh. Ketemu lagi sama Kiano Malajis. Ini mau ekspor ke tempat apa pemancingan di Cikesik. Ketemu lagi sama Pak Mantri ya, Pak Mantri. Ya. Sehat Pak Mantri? Alhamdulillah. Kita izin nih, Kiano pengen mancing nih. Katanya kalau malam itu suka ikannya banyak ya. Iya, tadi kita pagi wawancara ya, Pak Mantri ya. Ini jadi tadi pagi kita wawancara, malam ini kita pengen nyobain mancing ya. Mudah-mudahan tipsnya ini untuk pemancing kita harus safety. Safety itu ya gunakan ini apa namanya sepatu boot ya, supaya jangan sampai apa hal-hal yang tidak diharapkan, contohnya ada ular atau gimana gitu ya. Terus penerangan lampu ya, Kiano bawa lampu nanti ya gitu. Tapi mohon izin ya, ini malam apa ini? Malam Jumat. Malam Jumat ya? Oh iya, malam Jumat ya. Ini asli ya malam Jumat ya? Asli, malam Jumat ya. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya. Mudah-mudahan lah. Terus harus gimana? Kita harus gimana tadi? Terutama keselamatan kita. Oh gitu. Safety lah. Safety-nya ya. Alhamdulillah, saya minta izin dulu ya Pak Mantri ya. Saya pengen nyari ikan aja ya. Mudah-mudahan dikasih rezeki. Amin. Itu aja dari Kiano Malajis ya. Ini udah siap ya. Tapi nanti persiapannya ya dari sepatu ya, penerangan, terus Kiano juga kita bakalan pakai yang kayak gini ya. Nih, pakai ikat rambut ya, biar enggak terlalu ketara ya gitu ya mancingnya ya. Mau pakai ikat rambut ininya ya. Yuk. Dede, siap. Nah, ini anaknya Pak Mantri, ganteng ya? Oke ya? Penerus, ya. Penerus, generasi penerus ya. Pancennya di bendungan Cisanggarung ya. Ini juga yang selalu nemenin saya ini. Oh gitu? Kalau jaga malam ini sebelum saya tidur, nggak tidur ini. Oh, Dede gitu ya. Lihat sungai ke sana, lihat dia gitu. Oh gitu. Namanya? Alhamdulillah. Kuat ya. Kasih sehat. Sehat selalu. Alhamdulillah. Siapa namanya? Siapa namanya? Arsalan. Oh. Arsalan Yazid Abasi ya. Wah mantap ya, namanya nama yang begitu luar biasa ya. Arsalan Yazid Abasi ya. Jadi sesuatu yang memang memberikan kemuliaan untuk semuanya ya. Gitu. Alhamdulillah. Ayo kita mulai ekspor ke tempat Kiano mancing, yaitu di kebun Jati ya. Kebun Jati di sana ya. Boleh, sedang. Cuma kita akan berdua aja sama tim kamera ya. Kita mudah-mudahan dapat rezeki banyak. Ya udah, itu aja ya. Safety ya. Walaupun pakai jubah ya, tetap pakai apa namanya? Sepatu boot ya. Ini kayaknya nih mau diwariskan sepatu bootnya sama Mantri. Mantrinya juga susah nyarinya ya. Gitu ya. Ayo kita jalan sana ya. Nih siap-siap nih.
alat pancingnya, dan ini juga mau dititipin di pemantri ya. Kita kesininya kayak gini aja, udah cukup Pak. Kapal Cigesik hanya berdua aja kita ekspor ya, mudah-mudahan dapat ikan yang banyak ya. Jam setengah 12 malam ya, ayo kita jalan, mudah-mudahan dapat ikannya. Udah cepat aja. Jembatannya Cigesik ya, ini jembatan Cigesik. Nih ya, jembatan Cigesik. Yuk jalan langsung. Ini udah mulai masuk ke kebun apa jati ya, sini jalannya ya. Kita hanya sama kameramen ya. Ini kebun jatinya mau masuk ya. Cukup Pak. Ini lokasi kebun jati udah nyampe ya, tapi agak gerimis ya. Ekspor mancing malam katanya banyak ikannya, mudah-mudahan dapat banyak ikan ya. Sahabat-sahabat, mudah-mudahan tangkapannya banyak ya. Banyak. Ya, makanya harus safety pakai sepatu boot ya, biar aman, terus ada penerangan ya. Yang sini banyak banget yang mancingnya ya. Gimana Kak, posisi mancingnya enaknya sini ya kayaknya ya. Terangin dulu Kak. Oh ini sini ya. Mudah-mudahan dapat ya, ikannya banyak ya. Kayaknya ada orang ya, malam Jumat kali ya, ada orang ya sini ya. Akhirnya tapi agak keruh, mudah-mudahan lah, tapi dapatlah ya. Dapat rezeki, ada rezekinya. Ngerokok dulu biar api. Pak, ada ngari saltik euy. Biasa malam Jumat. Nggak pengen ini aja lah, yang rezeki ya, nggak ada maksud apa-apa. Iya. Aduh, korek. Udah nanti aja ngerokoknya lah. Sahabat-sahabat, mudah-mudahan kita dapat ya lemparannya. Pasang dulu umpan. Kita lempar di sini. Mancing mania. Mancing si Anom Al-Aziz. Hobi. Umpan. Umpannya Kak. Gimana? Ini ada umpan. Dan ada tangkapan yang mantap. Alam pertama ikannya yang banyak. Tunggu dulu. Inilah ekspor di mancing malam, mudah-mudahan dapat ikan ya. Siapa nggak tahu. Sendirian aja, Be. Kita berdua. Lah. Oh iya. Kamu kenapa?
sepi malam Jumat lagi. Jam berapa ini? Itu kayak ada orang, Bi. Hah? Anjing? Anjing? Tuh, kali ya. Cimba, ditanya. Anjing. Anjing, Kang. Dapat. Dapat. Kang, Assalamualaikum. Kang. Cimba. Astagfirullahaladzim. Dapat tak? Dapat dapat kapan? Aduh, udah mulai ngeri nih hawanya. Mana apa? Mana apa? Kang? Mancing, Kang? Aduh. Enggak ada orangnya. Mana? Emang kamu nggak ada ngerasain apa-apa? Udah merinding semua, Bi. Ini nyangkut lagi. Aduh, malam Jumat. Orangnya kabur kemana itu? Kok nggak ada, Bi? Tadi bukannya di situ. Kamu ada ngerasain bau nggak, Kak? Bau wangi banget. Ini apaan? Bunga melati, bau darah. Ada di sini, Kang? Kemana nih orang? Coba tengok di sana. Langkah di jalan kita. Nggak ada, Bi. Hah? Cabut aja yuk. Cabut. Wih. Wah, kok eta? Kaget. Kaget pas diangkat. Dikira apaan? Plastik. Kaget. Gimana kita, Bi? Cabut aja yuk. Orang-orang yang tadi kemana sih, Kak? Nggak tahu. Tadi bukannya jongkok di sini di belakang Abi. Serius, itu orang Serius. apa orang? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Udah kita mah numpang-numpang aja, jangan gapain lah. Aduh, udah gemeter. Nah, malam Jumat, Bi. Gimana ini? Assalamualaikum. Cuma kita berdua, Bi. Assalamualaikum. Mang, Itu orang apa Mang. bukan, Bi? Mang. Usut, Mang. Mancing. Mang. Dalma lain. Mang. Mang. Dah. Baunya kayak Nggak enak. aneh ya. Kayak bau kembang melati, bau darah, Wangi ya. bau anyir. Mang. Udah. Langsung aja cabut ya. Mang. Cabut. Udah. Om, ini Kak. Mana orangnya? Oh, ngilang, Bi. Mang. Bi. Mana tuh orang, Bi? Dah, Gak enak lah perasaannya lah. udah nggak enak. Ayo. Urutkan. Ya udah jalan aja. Kita urungkan mancingnya, ekspornya. Karena ada orang, gak tahu orang itu dia, gak tahu kok orang gak dengar, gak tahu budak dia. Yang jelas, ditanya diem aja. Ingat kalau dikanya nggak sasah mah lanjut mancing lah, cuma orang apa gimana nggak tahu lah gitu. Wallahu alam ya. Yalah, kita pulang aja lah. Enak. Batuan ya. Dah. Mana? Ikannya dapat. Buru-buru dapat Mandri. Ya, Pas di sana. Airnya gede. Oh iya, emang lagi naik ya. Saya lupa tadi gak bilang. Terus pas di situ teh nggak tahu orang udah, nggak tahu orang gila. Ditanya assalamualaikum, siapa? Diam aja, jongkok aja. Ya asisten juga ketakutan sampai keringatan. Ya udah pulang aja, pulang nggak beres ini mah. Udah ikan gitu, nggak tahu lah itu mah wallahu alam ya. Nggak tahu orang gitu ya, mungkin penghuni di situ juga ya. Ya wallahu alam lah kita mah. Ya biarin aja lah, karena kita nggak mau ganggu di situ juga ya. Iya. Itulah pengalaman Ki Anom ekspor di apa sebenarnya Cikresik Cisanggarung ya. Malam-malam tiket dapat ikan banyak, boro-boro dapat ikan banyak ya, yang ada juga orang jongkok sendirian bae ya, ditanya diem bae. Setan budak kali ya itu bae ya. Dah itu aja lah dari Ki Anom ya pengalamannya. Dah ya bye. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Kimiwa mau mendukung buat Ki Anom Al Aziz
Pokoknya bisa memberikan sebuah wawasan dan edukasi mengenai spiritual yang intelektual kepada masyarakat luas, dan juga memberikan motivasi dan inspirasi. Apalagi yang paling penting mengangkat kebudayaan yang luhur di Nusantara. Itu dia. Saya sangat mendukung. Pokoknya buat teman-teman saudara-saudara yang lain, subscribe, ya kan, komen yang positif dan like. Jangan lupa itu. Saya Sanit Miwa. Sukses bersama.